Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya terus semangat di dalam belajar di rumah. Oke, pada saat ini kita akan belajar tentang materi kelas 10 yakni stoikiometri, membahas tentang konsep mol. Di sini kakak sudah menuliskan beberapa rumus untuk mencari mol. Di sini mol dilambangkan dengan huruf M. Oke, kita bahas rumus pertama. M sama dengan massa per mR atau AR, di mana mR atau AR adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif. Bedanya apa, Kak? Kalau misalkan dia atom, itu jika dia unsur satu, unsur sendirian, misalkan unsur Pb, timbal. Kalau molekul, dia terdiri dari minimal 2 unsur atau lebih, misalkan H2O, terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, seperti itu. Jadi disebut molekul jika dia terdiri dari 2 unsur atau lebih, atom jika dia terdiri atau tersusun dengan 1 unsur. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. M sama dengan Jp per Na, di mana Jp adalah jumlah partikel, Na adalah bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? Bilangan Avogadro adalah suatu ketetapan yang harus kalian hafal, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, rumus ketiga, N sama dengan volume per X. Apa itu X? Di sini X-nya tergantung keadaannya. Misalkan di soal diketahui dalam keadaan STP. Apa sih STP itu? STP adalah standar temperature pressure atau suhu dan tekanan yang standar. Berapa sih suhunya? Suhunya pada saat keadaan STP adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Jika keadaannya STP, maka X-nya adalah bernilai 22,4. Jadi mol atau N sama dengan volume per 22,4. Tapi kalau di soal diketahui dalam keadaan RTP, apa itu? RTP adalah singkatan dari room temperature pressure atau tekanan dan suhu pada keadaan ruangan. Maka kita menggunakan angka X-nya adalah 24,4. Berapa sih suhu saat RTP? 25 derajat Celcius dan tekanannya sama seperti STP, yaitu 1 atm. Rumus yang terakhir ini kita pakai ketika ada suatu gas ideal, ya. Jadi di sini rumusnya adalah N sama dengan PV per RT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, R adalah suatu ketetapan juga bernilai 0,082. Ini juga harus kalian hafal. Lalu ada P atau suhu. Di sini suhunya juga kalian harus menggunakan satuan Kelvin. Jadi misalkan kalau di soal masih dalam Celcius, kalian tinggal tambahkan apa? Ya, tinggal tambahkan 273, seperti itu. Supaya lebih paham materi stoikiometri ini, kita lanjut ke contoh soal. Kakak akan bacakan soalnya. Hitunglah mol dari yang pertama, ada 36 gram H2O atau air, lalu diketahui ARH1, ARO 16. Seperti biasa kita tulis diketahuinya dulu ya. Untuk bagian yang A, diketahui apa yang pertama? 36 gram? Ya, itu adalah massa. Massa simbolnya apa? M kecil ya. Diketahui M. H2O sebesar 36 gram. Lalu ada AR-nya nih. Kalau kalian ketemu seperti ini, kalian langsung cari MR dari H2O-nya. Bagaimana cara menghitung MR? Masih ingat? Jadi caranya adalah tinggal menjumlahkan. Di sini ada hidrogennya sebanyak 2. 2 dikali ARH ditambah dengan oksigennya ada berapa? 1. Maka 1 dikali ARO. Maka berapa? 2 kali AR-nya H 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 dikali 16. Maka hasilnya adalah ya 18. Apalagi yang diketahui? Sudah ya? Lalu yang ditanya adalah molnya. Tadi kakak bilang apa? Mol dilambangkan dengan huruf M.
Maka yang ditanya adalah M. Oke, langsung dijawab. Nah, dari keempat rumus ini, kira-kira mana yang kita pakai untuk mengerjakan soal yang A? Ada massa, ada MR. Ya benar, rumus yang pertama. Maka kita masukkan rumusnya, N sama dengan massa per MR. Massanya diketahui 36 gram. MR-nya sebesar 18. Satuan MR adalah gram per mol. Maka 36 per 18? Ya, 2 ya. Di sini coret-coret, molnya naik ke atas. 2 mol. Seperti itu. Kita lanjutkan soal yang B. Diketahui apa yang pertama? 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu apa? Ya, adalah JP atau jumlah partikel. JP-nya siapa? PB. PB itu apa sih? Ya, itu adalah unsur timbal. Masih ingat unsur timbal ada di golongan berapa? Ya benar, golongan 4A. Dia adalah timbal. Maka JPPB sebesar 3,01 kali 10 pangkat 23. Lalu apa lagi yang diketahui? Cuma itu ya. Langsung ditanya mol. Jawab. Rumus apa yang kita pakai? Ya, so pasti yang kedua ya. N sama dengan JP per NA. NA-nya berapa tadi? Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Di sini kita tulis dulu NA deh. JP-nya sebesar 3,01 kali 10 pangkat 23. NA-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah angka yang harus kalian hafal ya, karena di soal-soal biasanya tidak diketahui. Jadi harus kalian ingat. Di sini bisa kita coret, coret, coret. Ada lagi yang bisa dicoret. Ini boleh, boleh. Sisa 2. Maka 1/2 adalah berapa kalau kita buat desimal? Ya, 0,5 mol. Seperti itu. Bisa ya? Kita lanjutkan soal yang terakhir, yang C. Diketahui apa yang pertama? 44,8 liter. Itu apa kira-kira? Volume. Volume simbolnya apa? V besar ya. Diketahui V besarnya 44,8 liter. Ada lagi yang diketahui? Dia dalam keadaan STP, tadi standar temperature pressure. Kita buat dalam kurung STP. Maka so pasti kita pakai rumus yang ketiga ya. Yang tadi memakai angka 22,4. Di sini sama yang ditanya adalah mol. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Untuk jawab, mol sama dengan volume per X. Karena dia dalam keadaan STP, maka kita pakai X-nya 22,4. Maka kita dapat tuliskan 44,8 liter per 22,4 liter per mol. 44,8 dibagi 22,4? Ya, 2 ya. Maka didapatkan N-nya sebesar 2 mol. Seperti itu. Gimana? Udah semakin paham ya tentang konsep mol? Perbanyak latihan soal kalian. Jika kalian bingung atau ingin bertanya, boleh langsung komentar di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke. Semangat belajarnya kakak doakan semoga sekalian terus mengerti dan tetap semangat belajar di rumah. Dadah!